dia itu memang nakal, tapi saya pikir lebih baik nakal kecil tapi sudah besarnya dia jadi anak baik. Pendidikan itu kan nggak cuma sesudah melahirkan, di dalam kandungan pun pendidikan itu bisa dilaksanakan. Saya melihat tidak banyak perubahan. Apakah Anies itu jadi gubernur atau tidak, ya tetap Anies yang dulu. Tapi tetap ada rasa berbedanya nggak sih Bu? Hal-hal apa lagi sih yang membanggakan dari Pak Anies? Semua pekerjaan itu pasti dikritik. Saya menganggap Nabi pun orang yang maha sempurna itu banyak sekali kritik. Anies itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ibu adalah pendidik pertama. Dari ibu mengalir cinta, kasih, dan doa tanpa batas. Ibu adalah contoh efek dari visi kesetaraan dalam pendidikan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menuliskan kata-kata itu untuk sang bunda. Sosok ibu begitu dikaguminya dan menjadi penyemangatnya dalam hidup. Lantas bagaimana sosok Anies Baswedan di mata sang ibunda? Saya berada di kediaman Anies Baswedan bersama Ibu Aliyah, ibunda dari Anies, untuk berbincang mengenai sosok Anies Baswedan di hari ibu ini. Assalamualaikum Ibu Aliyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, kalau bagaimana sih masa kecil Pak Anies? Bisa cerita Bu? Ya masa kecil Anies itu memang banyak hal yang barangkali bisa diungkapkan. Anies itu senang berkawan, banyak sekali teman-temannya, tempat di rumah itu tempat berkumpul. Sejak masa kecil, sejak masih sangat kecil sekali, dia itu sangat mencintai temannya. Tetapi dia itu tidak tahu cara mengekspresikannya mungkin. Kadang-kadang temannya itu dipeluk erat-erat sampai nangis. Padahal dia itu tidak bermaksud untuk menyakiti temannya, hanya mengekspresikan rasa senangnya, rasa cintanya pada temannya begitu. Jadi memang sejak kecil senang bergaul, senang berteman. Juga Anies itu sejak kecil tangguh, tidak cengeng. Satu ketika di rumah itu ada yang sedang setrika. Ada yang setrika, rupanya dia main-main dekat yang nyetrika itu. Belakangan saya lihat tangannya itu kok melepuh. Kenapa melepuh Anies? Kena metrika katanya. Karena mengungkapkan setrika aja tuh belum mampu, tapi dia tidak nangis karena setrika sebetulnya yang panas ya. Jadi dia itu memang tangguh begitu, nggak cengeng, nggak mudah itu. Juga sejak kecil itu dia ya nakal anak-anak ya. Nakal anak-anak biasa. Sering dia itu datang dikeroyok teman-temannya sampai belepotan begitu. Ya saya diamkan saja. Saya lihat kalau tidak berbahaya ya saya diamkan. Jadi dia itu memang nakal. Tapi saya pikir lebih baik nakal kecil tapi sudah besarnya dia jadi anak baik daripada anak baik kecil nakal sesudah besar. Saya pikir ya lebih baik ya sudah nakal kecil ya wajar-wajar saja lah anak-anak nakal begitu. Tapi kalau sudah besar ya insya Allah dia tahu aturan dia. Dan memang sejak kecil saya biasakan untuk mengikuti aturan-aturan sehingga ya nggak terlalu nakalnya itu bisa dikekang barangkali. Seperti tadi saya ungkapkan, Anies itu senang berteman. Di rumah itu tempat berkumpul teman-temannya. Dan
nggak tahu mengapa dia itu menjadi pusat teman-temannya itu mendekat pada dia begitu. Mungkin dia punya cara atau apa yang menyebabkan temannya itu senang berkunjung pada dia itu. Juga banyak inisiatif dia itu. Sejak kecil banyak inisiatif. Dia mendirikan apa yang dia bilang sekolah bulu tangkis. Padahal ya apalah, hanya main bulu tangkis biasa. Tapi di depan rumah itu dia buat sekolah bulu tangkis. Ya barangkali ya sebetulnya nggak ada yang daftar ya, tapi hanya teman-temannya saja berkumpul begitu. Ya saya diamkan saja. Jadi inisiatifnya itu memang banyak sejak kecil. Jadi sejak kecil memang jiwa kepemimpinannya Pak Anies sudah terlihat ya Bu ya dari. Iya, artinya dia itu bisa mempengaruhi teman-teman lain, bisa mengajak teman-temannya. Terus tadi kan Bu Alia mengatakan dari waktu kecil Pak Anies ya nakalnya anak kecil lah ya gitu, tapi sekarang bisa sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta. Terus ada nilai-nilai apa yang Ibu tanamkan ke anak-anak Ibu sejak kecil termasuk ke Pak Anies? Saya kira yang itu saya tanamkan itu kedisiplinan. Ya dia harus disiplin. Waktu sholat ya harus sholat. Kami itu biasa sholat bersama. Maghrib, sholat bersama. Ada giliran untuk, ya rumah kami itu sangat sederhana. Jadi kalau mau sholat harus gelar tikar bersama, bergilir gitu. Siapa yang bertugas untuk menyiapkan tikar-tikar untuk sholat begitu, digilir, dan itu dengan adik-adiknya. Dan itu barangkali merupakan satu pembiasaan untuk berdisiplin. Sholat bersama, nanti ayahnya juga memberikan, ya sesudah sholat itu memberikan ya sedikit saja nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai hormat dan sebagainya. Dan kami biasakan juga ada egaliter begitu, pembiasaan untuk egaliter, untuk tidak membeda-bedakan. Jadi biarpun sama pembantu, biarpun sama, harus sopan. Pada pembantu, pada orang minta-minta sekalipun, gak boleh membentak, gak boleh itu. Harus memberi dengan tangan kanan dan juga bersikap baik. Itu kami biasakan sejak kecil begitu, gak boleh gitu. Juga barangkali hormat pada orang tua. Hormat pada orang tua. Cara bersalaman pun kami ajari. Kalau pada orang tua itu harus sedikit menunduk, gak boleh hanya begitu saja, sedikit menunduk. Dan kami biasakan untuk berkunjung ke neneknya misalnya. Anak-anak itu kan senangnya ya main sendiri, main ke tempat-tempat yang dia senangi. Tapi kami biasakan untuk menghormati, mengunjungi orang yang lebih tua, walaupun dia itu mungkin inginnya sih itu, ya kami salurkan juga, tapi berkunjung dulu ke sana sebentar, baru nanti plesir ke tempat yang dia inginkan. Tetapi ada nilai-nilai itu. Juga kerja keras. Kami biasakan anak-anak itu untuk bekerja keras, tidak terlalu dimanja. Sekolah naik sepeda. Ya bukannya kami itu barangkali, ya mobil walaupun sederhana aja, tapi tidak kami antar. Anak harus naik sepeda, harus berpayah-payah, tidak boleh bermanja-manja, dan hidup sederhana. Anak-anak itu kan bisa teman-temannya beli ini, beli itu, ya pokoknya yang diperlukan yang kami beri, bukan yang diinginkan anak. Kalau memang diperlukan, ya walaupun agak mahal ya kami usahakan begitu. Tetapi yang diperlukan, bukan yang diinginkan begitu. Yang kami itu kerja keras, kemudian
jujur. Saya kira itu jujur itu harus betul-betul dibiasakan. Dibiasakan berlaku jujur. Artinya misalnya saja kan ada orang-orang yang anaknya itu habis bepergian, wah saya tadi bisa naik kereta nggak bayar gitu. Itu yang demikian itu kami hargai. Kan ada orang yang menghargai itu. Kami nggak boleh begitu. Itu adalah hak orang yang terambil. Artinya nggak boleh juga jujur. Ada orang-orang tua yang nyari nilai buat pas mau ujian nyari nilai-nilai, orang tuanya ikut nyari. Kami tidak. Pokoknya kalau nilai ya harus atas usaha sendiri, nggak boleh atas koneksi atau nggak bisa. Saya juga biasakan anak itu tuh membaca. Sejak kecil dia kami masukkan ke perpustakaan. Dan kalau berangkat ke perpustakaan itu naik sepeda. Dan dia itu merasa bangga sekali bisa naik sepeda. Dia senang sekali ke perpustakaan itu bukan karena ke perpustakaannya saja, tetapi dia itu boleh naik sepeda agak jauh, itu tuh merupakan satu kebanggaan buat dia itu. Iya. Jadi kami membiasakan anak-anak itu untuk bekerja keras juga, sehingga ya sampai ketika kuliah, mereka itu biasa bekerja keras. Jadi biasa aktif di organisasi, biasa ngerjakan macam-macam kegiatan-kegiatan di luar belajar saja. Dan kami itu yakin bahwa manusia hidup itu kan bukan hanya di kelas, bukan hanya ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah, tetapi juga hidup di masyarakat. Itu juga hal yang penting. Sehingga kami biasakan anak-anak itu untuk ya aktif di organisasi, aktif di kampung. Ya sejak kecil biasakan untuk ya misalnya ada peringatan-peringatan, biasa belajar berpidato ya diajari dulu pertamanya sih sedikit-sedikit begitu, tapi terbiasa. Itu saya kira sejak SD itu udah dibiasakan untuk kalau ada peringatan-peringatan misalnya ya Idul Adha misalnya ngisi tentang Idul kan sekolahnya juga menginginkan dari anak-anak gitu supaya anak-anak berlatih. Nah itu saya kira yang begitu sangat kami dukung. Iya. Dan itu diturunkan ke cucu-cucunya juga ya Bu ya? Mudah-mudahan. Dan terbiasa menghadapi tamu. Kalau ada tamu itu kami tidak biasa, kan banyak orang tua yang udah di dalam jangan mengganggu. Kalau kami biasakan untuk ikut bersama sehingga tahu caranya menghadapi tamu dan sebagainya. Sehingga maaf ini suatu ketika tuh ada teman dosen UGM datang ke tempat saya, di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma ada Ani saja. Mungkin ini off the record ya. Cuma ada Ani saja. Teman saya itu yang dosen UGM itu suatu ketika ketemu saya, Ibu bagaimana itu cara mendidik anak? Anak kecil kok bisa menghadapi tamu, katanya begitu. Itu karena ya memang kami biasakan untuk bertemu dengan tamu, untuk berbicara dengan itu dan nggak celingus gitulah, ya. Santun juga itu kami biasakan. Biasakan sejak kecil bahwa harus santun. Ya. Terus mengenai ini nih Ibu dulu gitu ya. Dulu Ibu kan bolak-balik Yogyakarta, Bandung ya. Untuk kerja itu saat hamilnya Pak Anies. Terus bisa cerita nggak sih Bu pengalamannya mengandung terus harus bolak-balik jarak yang jauh gitu? Jadi saya menikah itu saya masih jadi dosen di Bandung.
untuk pindah ke Jogja, waktu itu Bapak tugas di Jogja, itu nggak serta-merta bisa pindah aja, harus ada proses. Prosesnya itu butuh waktu, butuh apa yang disebut lolos butuh begitu. Jadi harus ada persetujuan dulu dari universitas yang akan saya tempati, lalu itu sehingga saya masih punya tugas tetap ke Bandung. Tapi saya berpikir ini itu justru memberi nilai positif. Memberi nilai positif karena pendidikan itu kan nggak cuma sesudah melahirkan. Di dalam kandungan pun pendidikan itu bisa dilaksanakan. Dengan saya mengandung dan masih tetap mengajar, itu ada nilai-nilai positif yang mengalir barangkali kepada janin, karena barangkali zaman dulu itu orang tua itu kan orang yang sedang hamil itu harus lihat gambar-gambar yang bagus. Maksudnya itu apa? Supaya gembira, supaya dilihat nilai-nilai positif. Ini juga begitu. Jadi dengan kehamilan saya pulang pergi, saya kira saya mengalirkan nilai-nilai berpikir positif dari saya barangkali pada janin yang saya kandung. Dan saya juga kan dengan mengajar, dengan apa kan ada prestasi, ada yang saya buat begitu. Barangkali ini juga ya saya dengar memang ada semacam apa cairan atau apa yang secara kimiawi itu kalau orang sedih, makanya kalau ibu hamil sedih itu juga mengalir pada anaknya. Kalau ibunya berpikir positif apa itu juga akan mengalir pada anaknya. Jadi saya menganggap bahwa dengan pulang pergi saya ke Bandung mengajar itu ada baiknya juga untuk anak begitu ya. Ada tantangannya nggak sih Bu kan? Tantangan ya pasti seperti besar. apa tuh Bu? Orang sedang hamil harus naik kereta pulang pergi ya toh, berapa hari itu kan ya berat juga ya. Tapi ya saya anggap ya ini hiburan saja begitu. Saya bisa berangkat bersama Bapak dan sebagainya, diantar begitu. Jadi tidak merupakan sesuatu yang sangat berat begitu. Sampai akhirnya kami mendapat lolos butuh untuk bekerja di Jogja. Oke. Tapi tidak mengganggu aktivitas mengajarnya Ibu ya saat lagi sedang hamil itu? Oh iya, ya awal-awal ya biasa ya orang hamil muda ya pakai mual-mual, pakai sakit dan sebagainya. Tetapi saya kira kalau sama dipakai bekerja, ya mau berangkat kerja muntah dulu, ya nggak apa-apa, terus langsung selesai bekerja lagi begitu. Tidak terus meringkuk kaca di tempat tidur, saya kira. Tapi itu yang begitu-begitu itu barangkali juga tertularkan begitu ya, untuk tidak terlalu memanjakan diri begitu ya. Jadi udah tangguh dari sejak ini ya hamil sampai melahirkan. Ya, ya barangkali ya. Dan saya melihat teman-teman saya yang hamil sambil aktif itu anaknya juga nggak tahu saya bagaimana. Itu barangkali perlu penelitian. Kok anak-anaknya juga kreatif, aktif begitu ya. Beberapa teman yang saya lihat itu ya ceria begitu ya. Oke, kita ke masa sekarang nih Bu ya. Perasaan Bu Aliyah kini gimana sih Bu setelah Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta gitu? Apakah ada yang berbeda? Mungkin dari kedekatan atau keseharian atau sikapnya Pak Anies? Kedekatan saya kira tidak berbeda, sama saja. Saya merasa dekat dengan Anies, Anies juga merasa dekat. Pagi-pagi ya walaupun waktunya itu sedikit, tapi yang sedikit itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pagi-pagi sebelum berangkat dia sangat tergesa-gesa, tapi ya alhamdulillah pagi-pagi salaman dulu, minta restu dari saya, ngobrol sebentar, kemudian ada hal-hal yang penting ya kita bicarakan begitu.
kedekatan itu tetap ada. Dan saya merasakan, saya sangat bersyukur bahwa walaupun dalam kesibukan seperti itu, tapi perhatiannya sangat masih tetap, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, tetap sama memperhatikan, rasa cinta saya itu tersalurkan, sehingga dia pada saya juga begitu. Kalau pulang malam pun dia, karena dia tuh biasa berangkat pagi-pagi sekali, jam 7, pulangnya itu paling cepat 9 malam. Kadang-kadang saya udah tidur, dia pasti masuk kamar saya. Dia pasti masuk kamar saya, melihat saya, apakah sudah tidur atau belum, atau mungkin membetulkan selimut saya, atau mengatur AC-nya. Kadang-kadang kalau saya bangun, biasa kita ngobrol sebentar begitu. Jadi kedekatan kami itu tetap. Dan alhamdulillah Anis Atia dengan yang lain-lain juga, walaupun dalam kesempitan, tetapi tetap perhatian itu ada begitu ya. Ya mungkin melalui telepon, melalui SMS, melalui WA. Artinya kalau saya melihat tidak banyak perubahan. Apakah Anis itu jadi gubernur atau tidak, ya tetap Anis yang dulu kalau saya melihat. Tapi tetap ada rasa berbedanya nggak sih Bu? Mungkin dari segi apa gitu? Berbedanya waktunya itu. Kalau dulu lebih banyak sama-samanya, sekarang menjadi sangat sempit. Tapi kualitas dari hubungan, kualitas dari pertemuan itu tetap sama begitu saya kira. Ya nilai-nilai yang kami tanamkan sejak dulu itu ya tetap dipegang. Artinya saya itu merasa senangnya karena Anis itu juga tetap santun pada orang tua, tetap juga sederhana, tidak bermewah-mewah, tidak senang kepada yang berlebih-lebihan begitu. Ya buktinya aja barangkali lebih senang di sini yang lebih sederhana daripada itu di tempat lain. Iya, artinya saya melihat tidak ada perubahan yang berarti. Yang signifikan nggak ada ya Bu ya? Oke. Iya. Ya cuma waktunya saja. Oh ya, frekuensi bertemunya ya jadi. Frekuensi bertemunya yang sangat kurang begitu, karena dia berbedanya, dia menjadi lebih sangat sibuk begitu sekarang. Iya. Tapi masih ada komunikasi yang cukup intens Bu dengan Pak Anis, iya. Meskipun jarang saya bertemu. bisa telepon, saya bisa WA, saya bisa dan Anis juga. Ya kadang-kadang saya telepon, sebentar mah, ini saya lagi rapat, sebentar saya telepon. Selesai rapat, dia telepon begitu. Kalau ada hal-hal yang penting yang perlu dibicarakan begitu. Ya. Oke. Lalu begitu Ibu tahu Pak Anis akan terjun ke dunia politik nih, ada pesan khusus nggak sih Bu untuk Pak Anis sebelum Ada apa? Pesan khusus? Oh iya, ya pesan khusus. Pokoknya kami mengharap Anis dapat menjaga amanah yang dipercayakan kepada Anis, karena ini bukan hal yang mudah, tantangannya besar, banyak tantangan yang harus dihadapi, tidak semua orang juga artinya mendukung, ada juga kan yang itu, sehingga harus mampu menghadapi semuanya. Dan insya Allah saya kira dengan nilai-nilai ajaran-ajaran yang kami pegang bersama dalam keluarga, selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan membantu kalau kita itu berbuat baik. Insya Allah hanya jangan sampai menyimpang dari hal-hal yang tidak mendapat ridho dari Allah. Ridho Allah itu dipegang betul, ya. Segala langkahnya berpegang kepada kebenaran, nilai-nilai positif, dan hal-hal yang insya Allah mendapat ridho dari Allah. Itu yang saya pesankan barangkali.
Jangan sampai amanah ini menjadi hal yang melupakan kebenaran, melupakan hal-hal nilai-nilai yang bagus itu, nilai-nilai baik yang sudah tertanam begitu. Oke, ini selain kan menjadi Gubernur DKI Jakarta merupakan sebuah pencapaian yang cukup tinggi ya Bu ya. Tapi kalau dari Ibu, hal-hal apa lagi sih yang membanggakan dari Pak Anies? Yang membanggakan justru Anies itu nggak berubah kalau menurut saya, nggak berubah, artinya ya perhatiannya tetap, hanya sekarang tugasnya barangkali lebih berat gitu. Tugasnya lebih berat, hal-hal yang barangkali ya itu hal-hal yang dulunya bisa bersama-sama sekarang itu tidak lagi begitu ya toh, karena kesibukannya. Tetapi saya melihat ya karena Anies itu dan di keluarga itu biasa Bu, saya juga pegang beberapa pekerjaan sosial, ayahnya juga begitu, kakeknya juga begitu, neneknya juga. Kami itu biasa bermasyarakat begitu. Jadi bukan keluarga yang hanya di lingkungan keluarga saja, tapi kami biasa bermasyarakat. Jadi hal ini itu ya kami anggap hal yang wajar saja lah, nggak terlalu berlebihan begitu. Tetapi ya memang tugasnya bukan tugas yang mudah begitu, tugas yang berat, yang saya doakan saja mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Lalu sebagai pemimpin daerah gitu ya, kan pasti ada kritik datang gitu ke Pak Anies gitu. Ketika ada kritikan yang ditujukan ke Pak Anies, gimana sih perasaan Ibu dan bagaimana Ibu menyikapinya? Saya menganggap kritik itu biasa. Setiap orang melangkah pasti saja ada yang ngeritik, ada yang senang, ada yang itu. Tapi selama kita melangkah, selama kita berbuat sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata nilai yang ada, sesuai dengan barangkali ya aturan-aturan hukum dan sebagainya, saya kok tidak terlalu risau begitu. Karena semua tindakan itu pasti ada kritik, semua pekerjaan itu pasti dikritik. Saya menganggap Nabi pun orang yang maha sempurna itu banyak sekali kritik, apalagi kita sebagai manusia ya toh, banyak kritiknya. Hanya memang kadang-kadang kritiknya itu kurang objektif, dan mungkin yang positif sih tidak ditonjolkan, yang ditonjolkan yang negatifnya saja begitu. Jadi dengan latar belakang itu saya menjadi lebih. Oke. Tapi sempat ada terlintas perasaan sedih nggak sih Bu? Ada suatu waktu gitu merasa sedih atau bagaimana? Ya kadang-kadang begitu dengar sih, waduh. Tapi terus kan ya kita berpikir rasional lagi lah, kritik itu biasa begitu. Ya. Ibu pernah memberikan kayak pesan atau wejangan nggak kalau dikritik kamu nih begini sebaiknya atau gimana ke Pak Anies? Ya, Anies itu sudah tahu apa yang mesti dilakukan karena dia udah biasa menghadapi kritik, menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Yaitu pegangannya asal sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai positif, tidak melanggar aturan dan sebagainya, ya tetap jalan saja. Nanti terkait yang banyak kasus yang ada sekarang Ibu, yang kepala daerah yang ada diciduk KPK karena dugaan korupsi dan segala macam gitu. Ibu bagaimana memandangnya Bu dari banyaknya kasus kepala daerah diciduk karena dugaan korupsi? Iya,
saya itu bergantung kepada orangnya juga ya. Orangnya itu barangkali yang kurang melihat atau kurang berpikir menyeluruh jangka panjang. Mereka yang korupsi itu hanya berpikir jangka pendek. Kalau saya melihat, kalau orang berpikir jangka panjang, tidak akan berbuat begitu barangkali. Karena ya saya sebagai orang yang beragama, hidup ini di dunia hanya berapa? Ya toh pendek sekali, di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Ya tidak di sini di akhirat. Jangankan nanti jangka di dunia pun begitu juga. Ya jadi saya insya Allah mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan tata nilai pada Anies mudah-mudahan bisa berpegang, bisa menjadi pegangan untuk tidak tergiur barangkali untuk melakukan hal itu. Ya itu karena udah terbiasa hidup sederhana, tidak terlalu tinggi tuntutannya, tidak keluarga juga begitu, tidak terlalu tinggi tuntutannya, dan kita berpikirnya jangka panjang lah, tidak berpikir jangka pendek seketika ini saja. Kalau orang korupsi itu ya berpikirnya sangat jangka pendek, seketika itu memang menguntungkan, tapi pasti akan ada buntutnya yang cukup panjang yang akan merugikan bukan hanya dirinya, keluarganya, dan juga barangkali turunan-turunannya nantinya. Iya. Dan hal itu juga yang dipesankan Ibu kepada Pak Anies ya. Iya. Oke, ini yang terkait Hari Ibu nih Bu ya. Pesan Ibu mungkin bisa memberikan pesan bagi para ibu muda dalam mendidik anaknya seperti apa di zaman sekarang gitu. Ya. Barangkali perlu dibiasakan. Anak-anak itu perlu pembiasaan. Pembiasaan untuk bekerja keras, pembiasaan untuk tidak dimanjakan, pembiasaan untuk belajar sungguh-sungguh, melihat apa yang perlu dan menghindarkan apa yang itu. Saya kira kondisi lingkungan keluarga itu sangat berperan sekali. Mendidik nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada anak, soal kejujuran, soal pembiasaan. Jadi bukan pembiasaan ini yang harus ditanamkan pada anak-anak. Jangan terlalu dibiasakan manja, dibiasakan memanfaatkan waktu dengan sebaik. Bukan berarti anak nggak boleh main, sangat boleh main. Karena main itu merupakan belajar bekerja nantinya. Kalau kecil ya bermain, tetapi dengan jujur, dengan aturan-aturan. Dia itu menjaga sopan santun pada orang. Seperti apa yang ditanamkan tadi itu barangkali perlu diperhatikan. Dan kalau saya melihat, jangan terlalu menekankan pada karir saja. Ibu-ibu muda itu jangan sangat karir saja, apalagi ibu-ibu muda yang bekerja. Kalau maju harus bersama. Harus maju itu jangan hanya dirinya, tapi maju bersama keluarga. Itu adalah akan melanggengkan kehidupan yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak. Terutama ibu-ibu muda yang harus tahu juga cara membagi. Jadi barangkali kalau ya maaf ini saya lagi di zaman dulu, ketika anak-anak masih kecil, saya lebih banyak di rumah, lebih banyak. Bukan berarti saya tidak bekerja, ya sejak menikah ya saya bekerja, tetapi porsinya barangkali pada saat anak-anak kecil butuh perhatian, butuh arahan, ya di rumah lebih banyak perhatiannya. Bukan berarti harus di rumah,
ya, tapi pada saat nanti anak-anak sudah dewasa dan sebagainya itu juga itu apa namanya menjadi bekal begitu untuk dia kalau sama sekali tidak meninggalkan karirnya, karena manusia hidup itu kan ingin berprestasi. Nomor satu itu kan berprestasi, mendidik anak pun berprestasi itu, iya, mendidik keluarga menjadi harmonis itu juga prestasi, dan barangkali harus seimbang dengan karirnya begitu ya, karirnya yang nggak ditinggalkan, tetapi porsinya barangkali pada saat dibutuhkan anak-anak masih kecil perhatian pada anak-anak dan keluarga dulu, dan kalau berkembang jangan hanya mikirkan dirinya saja karirnya, tetapi memikirkan berkembang bersama supaya nanti harmonis ke depannya. Iya. Dan kalau di era media sosial dan serba gadget gini gimana sih Bu pesannya untuk para ibu, kan sekarang kayak anak-anak terpaku dengan gadget, smartphone gitu? Saya kira ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya, mungkin ada jam-jam tertentu yang diarahkan untuk anak-anak itu apa namanya menggunakan itu. Ada waktu-waktu yang pas, karena sama sekali tidak juga saya kira tidak baik, karena ya perkembangan itu adalah melalui IT sekarang itu ya tuh. Anak-anak juga barangkali harus tahu, tetapi diarahkan ke hal-hal yang positif, dan orang tuanya harus tahu. Orang tuanya harus tahu, jangan sampai ibu itu di kalau bahasa Jawanya dihapusi anak ya. Tapi karena ibunya juga harus tahu, harus banyak belajar, ya harus banyak belajar apa yang itu, dan barangkali lebih dihargai kalau ibunya itu juga, anaknya itu kan nggak akan membohongi orang tua kalau ibunya tahu, jadi perkembangan ibu juga tahu, tetapi ya ada aturan-aturannya. Demikian bincang-bincang kami bersama Ibu Alia, Ibunda dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Semoga dari hasil bincang-bincang kami bisa bermanfaat bagi Detikers semua, dan selamat Hari Ibu.